Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Usikum wa nafsi bitaqwallah. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Yang saya hormati segenap takmir Masjid Al-Hikmah, yang saya hormati pula panitia Majelis Taklim Ahad Pagi Masjid Al-Hikmah, Bapak Ibu sekalian, kaum muslimin muslimah, jamaah Majelis Taklim yang dirahmati oleh Allah. Pun siap memudahkan masa ini. Nek pun siap mboten wonten suara. Kalau sudah siap, tidak ada pengajian di belakang. Nyuwun sewu. Soalnya berkah majelis nek panjenengan itu bener-bener arep golek ilmu. Jangan sampai panjenengan malah jelasnya maring kaca batin nang pinggirnya. Yang maksud dosa itu sering sekali saya dapati. Udah jauh-jauh kadang-kadang kajian habis subuh, jauh-jauh ke tempat tersebut, malah ditinggal turu. Ini pada mapan kabeh, ini majelis taklim bar subuh. Itu juga menghilangkan berkah, karena berkahnya majelis itu dengar ilmu, dipahami. Kalau sudah paham tinggal mengamalkan kayak gitu. Tuh kalau panjenengan sekarang datang ke majelis taklim malah kandolan dan peletopokan debat. Maksudnya lu pribun itu apa lu channelnya pinter banget jadi denger langsung paham kayak gitu kan? Yo kadang-kadang sih mendukung nang arep nulis dipahami pirang persen kayak gitu ya. Terus boten? Maka tolong mari kerjasamanya kita berusaha maksimal. Berkahnya majelis itu kita maksimalkan. Tidak ada suara. Masa saya harus ngomong sikap anak soleh. Harus kayak gitu. Sikap ini soleh, gitu. Sikap kaki-kaki soleh. Kalau sudah siap kayak gitu ya diam ke depan, dengarkan. Kalau perlu menulis seperti itu, biar berkahnya maksimal. Nek panjenengan kandha di majelis taklim itu artinya jenengan yang kurangi berkah majelis tersebut. Pun siapa udah lagi? Bismillah. Pada majelis kita kali ini, insya Allah kita akan bahas materi seperti yang sudah disampaikan oleh Pak Bambang. Bahwasanya materinya apa? Oh, belum diinformasikan. Serius nih, wong tanggal pinten kula sudah ngasih tanggal 8 saya sudah ngasih judul arahan Nabi untuk para istri. Arahan Nabi SAW untuk para istri. Ini bukan untuk para bapak, ada waktunya, tenang saja Bu. Jangan sampai panjenengan ketika mendapatkan materi tentang para istri, jangan sampai panjenengan kemudian merasa waduh dieksploitasi ini kita.
Jangan sampai seperti itu. Demikian juga bapak-bapak ketika dengar materinya tentang para istri, cengar-cengir dia kena sikimu. Jangan seperti itu. Siki bakal dinasehati ya dalam perubahan apa orang, jangan seperti itu. Tetapi ini adalah ajaran agama kita. Suatu saat kita bahas nasihat untuk para suami gitu. Jamaah sekalian, Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah. Terkadang yang sering terjadi adalah modelnya masih kayak gini. Ada seorang suami punya masalah dengan istrinya. Kemudian suami istri ini datang ke majelis taklim. Suaminya punya koneksi untuk ngomong sama ustaz. Kemudian ustaznya mengatakan, Ustaz, istri saya itu jadi bandel banget. Orang kena domongi. Coba sih jajal disebutkan ayat hadis tentang kebaktian istri kepada suami, biar ada perubahan. Yang semacam ini sejatinya adalah nabok ini. Kadang-kadang kebalikannya, ibu-ibu mengadukan kondisi suaminya kepada ustaz. Ustaz jajal sih sebutkan ayat dan hadis terkait dengan wajibnya tanggung jawab nafkah lahir batin seorang suami atas istrinya. Ini juga nabok ini. Tugas kita Bapak Ibu, tolong pahami baik-baik. Tugas kita, kami bapak-bapak di sini sebagai suami, panjenengan ibu-ibu sebagai istri, tugasnya cuma satu: maksimalkan, jalankan tugas dan kewajiban. Sudah. Terkait dengan pasangan itu urusan dia dengan Allah. Jangan sampai kita nuntut dia harus sesuai dengan keinginan kita. Karena orang itu beda hati kan. Jenengan sama istri beda hati apa tidak Pak? Beda pikiran? Beda hati, beda pikiran. Gak mungkin akan disamakan plek 100%, gak mungkin. Tapi ada titik di mana kita itu sama. Poin-poinnya yang prinsipal itu sama. Jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa'ashiruhunna bil ma'ruf." Pergaulilah istrimu atau pasanganmu dengan cara yang terbaik. Ini menjadi spirit bagi kita. Panjenengan bapak-bapak, jadilah suami yang terbaik. Panjenengan ibu-ibu sebagai istri, jadilah istri yang terbaik. Tapi Ustaz, nek aku pun jadi apik sebagai suami atau istri kayak gitu ya, kesel sing karena orang belum berubah. Kadang-kadang seperti itu nih. Jenengan berusaha maksimal jadi suami terbaik, istri gak mau ngimbangi. Atau kebalikannya, istri berusaha untuk jadi yang terbaik, ternyata suami gak ngimbangi. Kesel apa mboten? Nek ngerasa kesel berarti dereng lillah. Ya kita juga sama Pak, merasakan seperti itu. Capek, kita pengen baik, ternyata pasangan kita nggak mau kayak gitu. Itu capek, melelahkan. Tapi ini sebuah koreksi bagi kita. Seandainya kita berbuat baik karena Allah, insya Allah kita akan bayangan-bayangannya. Cita-cita kita adalah orang urusan dengan orang. Yang penting tugas saya jalankan. Surga menunggu saya. Kalau prinsipnya seperti itu, insya Allah jadi nyaman Bapak Ibu. Panjenengan Bu, bekteni suami dari bangun tidur. Wonten sing juga sing bapake Bu. Astagfirullah. Jebulane ya. Teman-teman pada semangat majelis taklim, bapaknya juga subuh sih dibuka nang ibune deneng. Alhamdulillah nak dibuka nang HP pada penting. Ngisi nyuwun sewu Pak. Jan ngisi luar biasa. Panjenengan kok dibuka subuhan nang sing wadon.
Pak, rumah mana gue? Jadi sini wong panjenengan itu imam, panjenengan itu pemimpin. Lho kok Pak bisa dan subuh kayak dia dalam mana? Burung komati ini. Subuh itu komati mana? Subuh ini. Astagfirullah. Mana ini jenengan? Kaum muslimin dan muslimah Bapak Ibu sekalian rahimani wa rahimakumullah. Jadi perintah dari Allah kepada kita untuk berbuat yang terbaik bagi pasangan. Jangan pinternya adalah menuntut aku mau berubah jika kamu mau berubah. Jangan ada persyaratan sudah. Karena panjenengan Pak, jadi suami yang tanggung jawab, jadi suami yang penuh kasih sayang kepada istri. Itu kewajiban jenengan kepada Allah. Istri arep apik apa orang apik orang masalah. Panjenengan Bu, jadi istri yang solehah, manut, tunduk taat kepada suami. Itu kewajiban panjenengan kepada Allah. Suami arep apik apa orang masalah. Tapi keumumannya, kalau seandainya suami atau istri maksimal menjalankan tugas dan kewajiban, pasti Allah anugerahkan kesadaran dari pasangan untuk berubah. Isinlah bojoku rajin banget majelis taklim masa ora gelem makan. Istilahnya gambarannya seperti itu. Bojoku rajin banget sholat masa aku sholatnya telat-telat. Itu yang akan ada. Keumumannya seperti itulah. Sing angel banget ya contohnya Fir'aun gitu ya. Fir'aun itu kan contoh suami yang soleh, yang durhaka banget. Istrinya soleh luar biasa. Apa ada masalah bagi istrinya ketika Fir'aun seperti itu kondisinya? Enggak masalah. Istrinya mendapatkan janji istana di dalam surga, sementara suaminya orang yang paling kufur di muka bumi. Terjadi seperti itu. Maka panjenengan ketika ibu-ibu bangun pagi, sudah suaminya ke masjid, panjenengan sudah mulai ceklek, masak nasi, kemudian setelahnya masak sayur, menyiapkan sarapan, bapak pulang dari masjid, kemudian panjenengan sudah Pak monggo tehnya atau kopinya atau yang lainnya. Itu nggak ada ruginya kalau seandainya suami panjenengan itu kemudian tetap orang gelem apik. Gak ada ruginya sama sekali karena panjenengan menjalankan kewajiban panjenengan kepada siapa? Allah. Itu bukan kewajiban panjenengan kepada suami, tetapi kewajiban panjenengan kepada Allah. Kalau seandainya misalnya panjenengan Pak berusaha maksimal jadi suami tanggung jawab lahir batin, nafkahnya juga nggak kurang-kurang kepada istri, memberikan fasilitas rumah yang wah, kendaraannya bagus, kemudian ada usaha yang besar, namun istri tetap hanya jomongi orang dalam kudungan, kadang-kadang gitu ya. Kadang-kadang metu mas rundul orang kudungan, malah paling waktu sebelah ini perak. Itu kan kedurhakaan yang semacam itu. Apakah panjenengan rugi ketika jenengan sudah berusaha maksimal jadi suami baik? Rugi apa membuatkan Pak? Tidak rugi sama sekali. Maka jangan sampai pikiran kita dalam kehidupan rumah tangga adalah mau dapat apa dari pasangan. Tetapi ketika kita masuk ke dalam kehidupan rumah tangga, pikiran kita adalah apa yang akan saya persembahkan untuk pasangan. Harusnya kayak gitu Bapak Ibu. Karena kebahagiaan seorang dalam kehidupan rumah tangga ini adalah bergantung dengan perjuangan dia membahagiakan pasangan. Kalau panjenengan sekarang usaha maksimal membahagiakan pasangan, insya Allah bahagianya panjenengan itu juga maksimal. Bukan karena dapat apa dari pasangan kemudian bahagia, sama sekali tidak. Prinsipnya dari wa'ashiruhunna bil ma'ruf.
Pergaulilah pasanganmu dengan cara yang ma'ruf, yang terbaik. Maka kalau seandainya sekarang sudah punya pasangan, sudah punya keluarga, kemudian masih bertanya-tanya jadi aku oleh bahagia, kemungkinan besar karena belum maksimal berjuang membahagiakan pasangan. Bisa dimudengin, bisa dipahami. Kebahagiaan seorang suami, kebahagiaan seorang istri itu seukuran perjuangan dia membahagiakan pasangannya. Maka sekarang jangan menuntut dari pasangan, tapi tuntutlah diri kita untuk mempersembahkan yang terbaik bagi pasangan. Siap Bapak Ibu? Siap Bapak Ibu? Insya Allah. Katakan seperti itu, insya Allah dimudahkan. Jadi jangan saling menyalahkan. Nanti sing suaminya lagi kena, ibu-ibu pada oh pak perasaan gue, ibu-ibu lagi dinasehati gue, rombongan gue. Jangan kayak gitu lagi, sudah hilangkan seperti itu. Tetapi mari kita masing-masing mengusahakan terbaik untuk pasangan kita. Kali ini insya Allah arahan dari Nabi yang akan kita sebutkan adalah arahan dari Nabi untuk para istri. Bapak-bapak nggak usah senyum-senyum, jangan merasa diuntungkan, karena jenengan itu dapat sesuatu itu nggak diuntungkan sama sekali. Apa untungnya? Untungnya cuma dunia saja kok gitu. Tapi ibu-ibu ketika diajarkan arahan Nabi ini keuntungannya luar biasa, bahagia dunia akhirat kayak gitu. Yang pertama, al-ihsan, berbuat baik kepada siapa? Kepada suami. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam memberikan arahan agar para muslimah menjadi istri yang siap dan sanggup untuk terus berbuat baik kepada suami. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi, beliau bersabda, khairukum li ahlihi, sebaik-baik kalian adalah yang paling baik terhadap keluarganya. Konteksnya di sini kepada laki-laki, namun para ulama menyebutkan bahwasanya hadis ini juga berlaku bagi para wanita. Sebaik-baik muslimah adalah yang paling baik perlakuannya kepada suaminya. Maka berusahalah wahai para muslimah yang dirahmati oleh Allah untuk berjuang menundukkan hawa nafsu untuk bisa memberikan kebaikan bagi suami. Maksimalkan lagi perjuangan panjenengan melayani suami panjenengan. Maksimalkan lagi untuk tidak menyakiti suami panjenengan. Maksimalkan lagi untuk senyum sumringah ketika suami pulang. Maksimalkan lagi untuk panjenengan sendiko dawuh ketika suami memerintahkan sesuatu. Repot Pak. Nek jenengan ketemu singa ini katanya harus ketemu bidadari surga nih Pak. Padahal ini ciri jangan cuma ketika berubah sifatnya itu masya Allah. Ibunya jangan, masya Allah sih, kayak bidadari surga banget. Kopi Bu, siapa? Kalau mendengar, astagfirullahaladzim. Lama jatuh menangis kaki-kaki dadakan. Kadang-kadang jawabannya seperti itu. Astagfirullahaladzim. Kan ketika sudah tua harusnya tambah mesra, tambah sayang,
Karena apa? Karena pasangan kita sudah berjuang habis-habisan bersama kita hingga masa tua, sabarnya luar biasa kayak gitu ya. Dengan kekurangan kita yang begitu banyak, kok gelem bae nyintil kayak gitu kan? Luar biasa banget sabarnya. Maka hargai, jangan sampai kita kemudian meniadakan penghormatan kepadanya. Lah gawe kopi begari kok banyu panas wis kena anak. Gelas saya wis resik kabeh. Subhanallah. Gula. Astagfirullahaladzim. Ini terkait dengan rasa. Kopinya siap, Bu? Nah kalau kaca batin jangan Masya Allah. Kalau kaca batin dia tanggal jam sebenarnya arisan siap langsung lagi gambarnya. Nah gue anggap siap. Kalau bapaknya mau orang. Astagfirullahaladzim. Saya mengajak para muslimah, jadilah panjenengan itu sebagai bidadari dunia. Dengan ketaatan panjenengan kepada Allah dan Rasulnya, dengan ketundukan panjenengan kepada suami, panjenengan jadi bidadari sebelum panjenengan jadi bidadari di dalam surga kelak. Dan itu jelas sekali. Hanya berubah sikap aja sudah suami itu begitu bahagia. Coba sekarang yang mengusahakan, ketika suami pulang kan jenengan tahu suami pulang kerja jam berapa. Singa dani yang arep lawang tok ceklek juga kan pintu siapa? Anak. Itu sudah sumbernya banget suami dengan letihnya perjuangan dia di luar rumah ditunggu di hadapan pintu itu, subhanallah, menjadi kenyamanan hati, penyejuk jiwa yang luar biasa. Misalnya suaminya bawa apa? Tas tentengan kayak gitu diambil. Ya duitnya nomor di jikor. Berikan pelayanan terbaik. Bagi ngopi Pak, ngeteh, apa kowe, gedang goreng, dan lain sebagainya, tawarkan yang seperti ini. Para muslimah yang dimuliakan Allah berusaha muliakan suami dengan berbuat baik kepadanya, tidak cemberut. Apa sih tidak senang cemberut? Saya yakin semua di sini nggak ada bapak-bapak kalau ditanya Pak, pose yang terbaik dari istri yang paling jenengan suka itu pas lagi merengut. Ya mungkin ada yang mengatakan kayak gitu. Apa ada Pak? Saya paling senang itu kalau lihat istri pas lagi jamrut, merengut, jepatur, apa lagi istilahnya? Gak mungkin ada yang seperti itu. Maka panjenengan ketika suami datang itu sambutlah dengan apa? Senyum. Kalau yang istilahnya suami istri masih ada hasrat hubungan gitu ya, tolong si istri ini tertuntut untuk siap pakai terus kapan saja. Pokoknya fisiknya harus seger. Jangan sampai pulang ke rumah harus wangi, harus bersih. Terkait suami minat atau tidak minat ya urusan dia kayak gitu. Tugasnya panjenengan mempersembahkan yang terbaik. Jangan sampai panjenengan suaminya panjenengan, Bu, ketika di kantor, ketika kerja di luar atau dagang atau jadi satpam, itu ketemu dengan sekian banyak wanita di sana yang kebanyakannya itu wangi. Betul apa tidak? Betul. Tekan rumah si ketemunya A. Tekan rumah ketemunya sing ke Cut. Astagfirullahaladzim. Tolong dipahami. Gimana mau bergairah coba? Gimana mau bisa mengalahkan yang di luar sana?
Sementara Kanjeng Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam memerintahkan kepada para suami ketika di luar sana terpancing hasratnya, dianjurkan oleh Kanjeng Nabi untuk pulang, untuk melihat istrinya, karena di istrinya ada sesuatu yang di luar sana. Artinya sama-sama lah, wanita yang punyanya kayak gitu. Tapi ternyata ketika pas pulang ke rumah, di luar ketemu dengan bidadari, di rumah ketemu dengan genderuwo. Melombrot kan genderuwo. Coba gimana bayangkan, gimana mau berhasrat coba, gimana mau nyaman di rumah coba. Nah, bisa seperti itu jemaah. Mari dimaksimalkan. Lah embane apa ini pun dandan ustadznya enggak usah dandan, sing resik. Bersih ketika suami pulang dalam kondisi bersih. Masa iya sepanjang hari masak terus mau bawang goreng terus kan enggak juga kan? Enggak lah. Tinggal mau atau tidak kayak gitu. Jenengan mau apa tidak membahagiakan suami? Ini jadi pertanyaan besar. Mau nggak membahagiakan suami? Ketika ada kemauan pasti ada jalan. Jam sekian masak. Apalagi mungkin ada muslimah yang usahanya memang jadi chef gitu ya, punya catering di rumah, ya otomatis akan bawa terus. Tapi ketika ada suami, tolong berusaha semaksimal mungkin. Berusaha tampil yang fresh. Kalau seandainya memang nggak suka dandan, ya alhamdulillah nggak suka dandan berarti orang rusak gitu. Nek sing seneng dandan anu mandan. Mobilnya kelebet bengkel anu rusak apa? Lampu bener. Ya mobil rusak. Sing mobil didandani kan mobil rusak, motor didandani kan motor rusak. Jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah. Ini yang pertama, maksimalkan berbuat baik panjenengan kepada suami. Jangan sering merengutnya, merengut kadang-kadang boleh, tetapi ada takarannya. Kemudian jangan menampilkan sesuatu yang enggak baik. Tunjukkan kepada suami senyum dan seterusnya. Ini adalah akhlak yang mulia. Berbuat baik kepada suami. Yang kedua, menjaga kehormatan rumah tangga. Menjaga kehormatan rumah tangga. Rumah tangga merupakan amanah dari Allah Subhanahu wa taala yang dititipkan kepada kita. Wahai para muslimah, jangan runtuhkan kehormatan rumah tangga. Jangan runtuhkan kehormatan rumah tangga. Karena di antara keistimewaan seorang wanita, nanti di akhirat kelak mereka punya kesempatan masuk surga dari pintu yang mana saja. Bagi siapa? Di antaranya yang menjaga kehormatan suaminya. Perhatikan baik-baik. Kanjeng Nabi bersabda dalam hadis riwayat Ahmad, "Idza shallatil mar'atu khamsaha." Jika seorang wanita sudah mengerjakan salat 5 waktu, wa shamat syahraha, puasa di bulan Ramadan, wa hafizat farjaha, menjaga kesucian dirinya, wa ta'at zaujaha, taat kepada suaminya. Ada 4 perkara. Salat 5 waktu, puasa Ramadan, menjaga kesucian diri, kemudian yang keempat taat kepada suami. Qila laha, nanti di akhirat akan dikatakan wanita model kayak gini, udkhulil jannah, masuklah kamu ke dalam surga, min ayyi abwabil jannah syi'ti, dari pintu mana saja yang kamu kehendaki. 4 perkara jamaah. Kalau terkumpul dalam diri seorang muslimah 4 perkara, maka di sini akan ada janji Allah. Monggo pilih masuk surga dari pintu yang mana saja. Namun ingat, yang ketiga dan keempat ini harus dimaksimalkan. Kalau sholat panjenengan sudah sholat, puasa jenengan sudah puasa,
Kemudian yang ketiga adalah menjaga kesucian diri. Aku orang zina kok Ustaz, iya, tapi kadang-kadang melakukan zina kecil. WA-an karo kanca batir, teman laki-laki, guyonan, itu tidak layak dilakukan seorang muslimah. Tidak layak dilakukan seorang muslimah. WA-an dengan kanca batir SMA, batir atau tetangga gelewean, itu tidak layak. Sekedar menyapa gimana kabar, gak ada masalah, sudah Kak. Jangan bertanya yang lain. Kepriwe kabarnya bojomu, ya ngomong apa? Kasih kemudian kalau aku korek nih, astagfirullah. Runtuh kehormatan suami panjenengan demi Allah. Di hadapan orang tersebut jenengan gak punya apa-apa. Di hadapan orang tersebut suami jenengan bukan apa-apa. Gak ada kehormatannya sama sekali. Sama tukang sayur gelewean, sama bakul ideran gelewean, la haula wala quwwata illa billah. Jauhi hanya semacam ini. Muslimah punya izzah, punya kehormatan. Ngobrol secukupnya. Malah teplak-teplakan. La haula wala quwwata illa billah. Gak boleh seperti itu. Kehormatan suami panjenengan dengan jenengan menjaga sikap. Orang guyon karo omongan gabah. Guyon karo kaca batir yang mau wadon ora masalah, silakan. Guyon karo Pak RT cekakan, la haula wala quwwata illa billah. Ini apa maksudnya? Kehormatan suami panjenengan runtuh dengan seperti itu. Kemudian peluang untuk menjaga kesempatan masuk surga tanpa dari pintu mana saja adalah taat kepada suami. Yang ketiga menjaga kesucian diri. Yang keempat adalah taat kepada suami. Maka panjenengan prinsipkan dalam kehidupan panjenengan, wahai para muslimah yang dirahmati oleh Allah. Sami'na wa ata'na, tunduk taat kepada suami terus seperti itu tanamkan. Di dalam kondisi apapun suami manggil, nggih Pak, siap. Katakan seperti itu. Jangan malah kebanyakan alasan. Ketika diminta oleh suami untuk ini, untuk itu, sudah nggih Pak, siap, sekedap. Itu jawaban yang memuaskan bagi suami. Tapi kalau panjenengan diminta sesuatu oleh suami kemudian lah kayak orang ngerti ketanggungan ya. Kayak pengalaman banget bapak-bapak ya. Dapat jawabannya gitu ini lah sering. Astagfirullah. Saling introspeksi nggih. Siap Bapak Ibu? Saling introspeksi panjenengan Pak, kalau mendapati istri memang lagi ketanggungan, lagi sibuk, jangan malah jenengan pengen dilayani kayak gitu loh. Lagi ketanggungan goreng, lagi ketanggungan masak apa, jenengan kopi dijadikan kopi neng. Jangan seperti itu. Tapi berusaha memahami kondisi istri. Istri juga harus memaksimalkan. Ketika suami menginginkan sesuatu, maksimalkan. Kalau masih bisa dipadukan, bisa ngecor teh atau kopi di saat dengan masak, lakukan itu. Kalau masih bisa digabungkan. Selanjutnya, yang keberapa? Ibu-ibu mendengar apa lagi ya? Jangan-jangan masuk pusat pengajian berkelimpangan jadi komaton nggak beli nasi. Jenengan rugi nggak rugi? Jenengan dapat surga, ini janjinya tadi dari Kanjeng Nabi kan? Kalau jenengan maksimalkan tunduk taat kepada suami, janjinya surga. Masuk dari pintu mana saja silahkan. Maka saya katakan tadi di awal, kalau panjenengan sekarang bertanya suami gambarannya surga, nggak akan ada lelahnya, nggak akan ada letihnya. Tapi kalau panjenengan sekarang nuntutlah suamiku bekaya kai, masa kon manut, jenengan akan capek lelah.
Makanya saya tekankan, panjenengan suami ketika tanggung jawab atas nafkah dan lain sebagainya bagi istri, taat kepada Allah bukan kepada istri. Jenengan istri kita membekali suami, taat kepada Allah bukan taat kepada suami. Insya Allah dengan seperti itu panjenengan akan merasakan apa? Nyaman. Selelah apapun, secapek apapun, jenengan akan mengatakan, saya akan bertahan demi surga saya. Saya akan terus berjuang, lelah letih, tapi saya akan dapat surga. Akan terus berjuang seperti ini. Kemudian yang ketiga, saudara, taat kepada suami dalam batasan syar'i. Taat kepada suami pada batasan syar'i. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menyebutkan secara global, la ta'ata li makhluqin fi maksiatil khaliq. Tidak ada ketaatan kepada makhluk, yaitu manusia, kalau itu berupa maksiat kepada Sang Pencipta. Tidak boleh mentaati suami pada perkara yang itu maksiat. Misalnya ada suami yang punya inisiatif, oh iya bener ya, rambutnya bojoku yang indah banget, masa pun malah ditutupi. Interpretasi kon buka kerudung kalau pas di luar rumah, misalnya. Boleh taat apa tidak? Tidak boleh, karena ini merupakan maksiat. La ta'ata li makhluqin fi maksiatil khaliq. Tidak boleh ada ketaatan kepada makhluk kalau itu adalah apa? Maksiat kepada Sang Pencipta. Jangan biarkan rambutnya istri panjenengan itu, Pak, dilihat oleh orang lain, haram. Jenengan dayut. Dayut itu apa? Membiarkan kemaksiatan. Harus pakai jilbab, wajib pakai jilbab. Beratnya tanggung jawab panjenengan kalau membiarkan istri panjenengan kok lepas jilbab, tidak berkerudung kemana-mana. Jenengan itu tanggung jawabnya berat. Gak mungkin jenengan akan melenggang masuk surga sementara istri jenengan diperkarakan di pengadilan akhirat. Gak mungkin panjenengan akan melenggang masuk surga ketika istri panjenengan kemudian terhalang gara-gara tidak memakai jilbab. Alhamdulillah. Tolong jaga nih istri panjenengan dari terkena panasnya api neraka. Ajarkan Islam kepadanya, ajarkan adab kepadanya. Itu tugas seorang suami seperti itu, Bapak Ibu. Manusia tertuduh, Bu. Tertuduh. Maka sebagian para syekh ketika ditanyakan tentang istri yang masih nggak mau pakai jilbab, sudah tinggalkan saja, ngabot-ngaboti murid, ganti yang lain. Serius bener kok, ini nasihatnya para ulama kayak gini. Bukan saya menganjurkan untuk menceraikan, saya menganjurkan menceraikan wanita yang tidak taat kepada Allah dan Rasulnya, kayak gitu. Jangan dipahami itu Ustaz, mereka merencanakan cerai. Ceraikan yang tidak taat kepada Allah dan Rasulnya. Coba sekarang, di antara perkara kewajiban yang paling wajib seorang muslim itu berjilbab, berkerudung. Kalau nggak dilakukan sekarang, apa yang tertinggal daripada syiar Islam pada diri muslimah tersebut? Gak ada tersisa. Jemaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, berusaha untuk semaksimal mungkin mentaati suami pada perkara yang ma'ruf. Sekarang Ustaz, kalau seandainya suami memerintahkan perkara yang mubah, kon gawe wetan teh, kon godhog wetan go adus misalnya seperti itu perkara yang mubah. Suami kelanganannya jangan jantung, yang raja. Misalnya bidang kapok, dan raja benak Bu, dan produk. Misalnya suami memerintahkan istrinya untuk masak sesuatu yang menjadi kesenangannya. Ini ma'ruf atau mubah, perkara yang mubah yang semacam ini. Maka jalankan
Tidak boleh taat kepada perintah suami kalau suami memerintahkan kepada apa? Maksiat. Cuma itu saja. Perkara yang mubah harus ditaati. Perkara yang syar'i, pakai jilbab, sholat dan seterusnya, maka ini adalah lebih-lebih lagi. Jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah. Taat kepada suami pada perkara yang baik, perkara yang ma'ruf. Selanjutnya, yang keempat, arahan dari Nabi SAW untuk para istri adalah hendaknya panjenengan mendudukkan suami sebagai pemimpin. Jadikan suami benar-benar sebagai pemimpin. Hormati. Kemudian muliakan. Jangan rendahkan suami. Merendahkan suami bisa di hadapannya, merendahkan suami bisa di belakangnya. Kadang-kadang seperti itu. Muslimah menjadi sebab suaminya tidak dihormati, dia ini adalah pelecehan yang terlarang di dalam agama. Nyuwun sewu panjenengan cerita tentang suami Bu di hadapan teman-teman panjenengan. Suami jenengan berbuat salah, suami panjenengan melakukan kekeliruan, diceritakan itu pelecehan besar-besaran terhadap suami. Hormati, muliakan. Jan bojoku nek turu ngoro keseru banget. Orang perlu dicerita-ceritakan. Nak turu ditimbulkan rokok kebaruan. Yang perlu diceritakan yang seperti itu. Suami saya gini. Kalau seandainya panjenengan konsultasi sama dokter ya nggak ada masalah. Dok, bapaknya jangan kesaret, ngoroknya seru banget apa wonten obatnya gitu. Itu nggak masalah seperti itu. Nambah dokter ini obat tidur tambah seru lagi. Pak dokternya paling ngomong, Bu, jenengan punya jepetan untuk jemur dan itu dijepit aja. Kadang-kadang bablas. Dijepit hidungnya jadi gak bisa nafas. Ya kan buat gak ngorok tapi bablas. Para muslimah yang dimuliakan Allah, hormati. Gambarannya seperti apa? Gambarannya yang namanya pemimpin seperti di tempat kerja. Guru P3K baru dipanggil sama kepala dinas. Apa yang dikatakan? Mbak itu yang P3K baru itu yang dari Pati Keraja itu mandek ke kantor. Apa katanya dia? Siap, langsung kayak gitu kan? Siap. Mungkin Bapak siap dan santun banget bahasanya. Itu kewajiban muslimah menghormati suami kayak gitu. Jangan sampai panjenengan kalau di hadapan orang lain munduk-munduk, masa Allah santun, sopan bahasanya harus kalau simlangan malah gentak-gentak. Anu kepriye jangan. Yang mana dari bojone kepala dinas bae gitu. Harusnya kayak gitu ya Pak ya. Yang dari bojone kepala dinas bae, "Kowe bojoku anu karo aku, sopan karo aku, hormat karo aku." Harusnya seperti itu. Tapi enggak perlu jenengan ngomong kayak gitu, Pak. Tetapi maksudnya dipahami seperti itu, gitu. Suami itu harusnya diperlakukan seperti kepala dinas yang lagi memberikan arahan kepada anak buahnya. Seperti kepala bagian yang memberikan arahan kepada karyawannya. Karyawan lagi masa training dipanggil sama manajer. Kayak apa takutnya? Kayak apa penghormatannya? Itu yang harus ada. Tapi seperti itulah lika-liku kehidupan. Terkadang kita dapati orang begitu santun, begitu lembut kepada orang lain, namun begitu garang kepada pasangan sendiri, begitu galak, begitu berani. Coba dengan apa berani? Guru P3K-nya, kemudian dipanggil bos. Orang itu mungkin ditanggungan banyak kerjaan Pak. Mungkin jawab kayak gitu? Ya nggak mungkin lah. Langsung ditandai kayak misalkan kayak pindah balik anak.
pindah bareng cepu, kami Jepara, atau pinggir laut, langsung seperti itu. Tujune bojone panjenengan Bu esi sabar, orang jenengan ora dipindah. Alhamdulillah ora dipindah. Jadi tolong dikembalikan kehormatan suami dengan memuliakannya, dengan sopan kepadanya, santun kepadanya, santun dalam tutur kata dan sikap. Kemudian tentunya tetap harus mengedepankan adab. Bapak Ibu sekalian rahimani wa rahimakumullah. Tugas seorang istri, arahan dari Nabi SAW diantaranya adalah menjaga hubungan yang baik, menjaga hubungan baik, komunikasi yang baik dengan suami. Ini diantara arahan Nabi SAW. Ada sebuah hadis yang diriwayatkan dari sahabat Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma. Sahabat Abdullah bin Abbas ini menceritakan tentang bagaimana Nabi dengan istrinya. Beliau sallallahu alaihi wasallam dikisahkan oleh Abdullah bin Abbas. Abdullah bin Abbas ini nginep di rumah bibinya. Bibinya Abdullah bin Abbas yang namanya Maimunah. Bibinya Abdullah bin Abbas namanya siapa? Maimunah, istri Kanjeng Nabi. Suatu malam kata Abdullah bin Abbas, "Bittu inda khalati Maimunah." Satu malam aku nginep di rumah bibiku, yaitu bernama Maimunah. Ketika Nabi datang, fatahaddatsa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ma'a ahlihi sa'atan tsumma raqada. Ketika Nabi datang, maka disambut oleh Maimunah, kemudian Nabi ngobrol beberapa saat dengan istrinya dan juga istrinya ngobrol dengan Nabi seperti itu beberapa saat. Pada kemudian Nabi SAW tidur setelahnya. Ini menunjukkan kepada kita pola hubungan komunikasi yang baik antara Nabi dengan istrinya, antara istri Nabi SAW dengan beliau SAW. Jadi panjenengan itu harus berusaha membuat jembatan komunikasi yang baik. Ada saat-saat di mana panjenengan itu ngobrol dengan suami panjenengan. Suami tertuntut untuk mendengarkan, menjadi pendengar yang baik, kadang-kadang juga harus nimpali. Demikian juga kebalikannya, istri kadang-kadang menjadi pendengar yang baik, kemudian nimpali apa yang disampaikan oleh suami. Maksimalkan itu. Pola hubungan yang baik yang semacam ini bisa meredakan segala macam permasalahan yang ada. Suami enak diajak ngobrol, istri enak diajak ngobrol seperti itu. Ini harus terus dijaga. Apa yang tadi saya sebutkan hadis riwayat Bukhari dan Muslim tentang Nabi SAW menjaga komunikasi yang baik dengan pasangan beliau. Demikian juga kita tertuntut untuk menjaga hal tersebut di dalam kehidupan kita. Sudah 5 ya? 5 kan? Ini saja materi yang bisa saya sampaikan. Untuk selanjutnya mungkin ada yang ditanyakan. Monggo, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya pernah mendengar bahwa kalau seorang perempuan itu menampakkan satu helai rambutnya itu apa akibatnya, saya lupa itu, kepada yang bukan mahramnya. Tentang hadisnya, Allah a'lam, saya juga tidak hadir tentang hadis tersebut. Tetapi yang jelas, Nabi SAW memerintahkan wal yadribna bi umurihinna ala juyubihin. Wanita tertuntut untuk menjulurkan pakaiannya, menutup kerah bajunya sampai ke bawah, ke tubuhnya, gitu. Itu kewajiban seorang muslimah. Jangan malah sudah diikat pakai jilbab kemudian diikat bubut-bubut itu sing orang kenal. Julurkan ke bawah, bukan untuk menutupi leher saja, tetapi untuk menutupi bentuk tubuh.
Wallahu a'lam bishawab. Di dalam Al-Qur'an perintahnya seperti itu. Monggo, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebenarnya saya mau bertanya, begitu pentingnya suami terhadap istri. Padahal suami itu juga banyak yang malas, tidur terus, apalagi yang sudah tua tidak punya pendapatan apa-apa. Sebagai seorang laki pun kadang-kadang suka berselisih di dalam itu. Terkadang sudah di usia senja, gak punya pekerjaan, ditambahin dulu terus. Kalau yang seperti itu kayaknya udah tambah sepuh, artinya di usia berapa? Kalau sudah di atas 60 ya, di atas 60. Bagaimana sekarang sikap seorang istri mendapati suaminya seperti itu? Ingat dulu dia pernah kuat, ingat dulu dia pernah begitu perhatian, ingat dulu pernah begitu habis-habisan berjuang untuk membahagiakan jenengan wahai para muslimah. Ingat jasanya. Kalau seandainya sekarang cuma sekedar dilihat dari kondisi sekarang saja repot TikTok dan seterusnya, ya terserah panjenengan. Arab dibuang atau mau dipertahankan? Iya benar kok, kan seperti itu. Mau dipertahankan atau mau dibuang? Kan pilihannya dua itu. Monggo silakan dipertimbangkan lagi. Dibuang dalam artian minta cerai seperti itu. Melas, ya alhamdulillah jenengan punya perasaan melas. Coba dibuang pinggir jalan gitu kan lagi melas saya tahu. Ya alhamdulillah kalau masih punya perasaan melas. Sekarang apa yang dicari di masa tua sih? Yang dicari di masa tua bukan untuk gaya ini, gaya itu, beli ini, beli itu, bukan. Tetapi bertahan hidup bisa ibadah sudah cukup. Sesuap nasi untuk suami dan istri. Istilahnya kayak gitu saja. Kalau seandainya usia 60 tahun, usia 70 tahun dituntut untuk apa? Tuku motor kayak bocah nom, tuku mobil kayak bocah noman kayak gitu ya. Bukan wayahnya lah, bukan waktunya lagi. Jadi kalau seandainya kondisinya seperti itu, saya ingatkan kembali, boleh milih jenengan. Tetapi kebangetan kalau jenengan kemudian milih tak buang baik lah. Karena mau gawe nek gitu. Kebangetan karena pernah membersamai panjenengan. Nyuwun saya kalau ada orang mengatakan aku ora tau bahagia, sire sapa ada wong anake papat ora tau bahagia kepriwe. Iya kan, ada masa-masa dulu pernah begitu berbahagia, punya anak satu, punya anak yang kedua, masya Allah masa-masa itu sangat membahagiakan. Jangan dibuang, jangan aja dihilang-hilang. Nah, yang seperti itu kebahagiaan yang pernah dirasa. Sehingga orang menggawe kemingian ya, jenengan kok kelepok-kelepok. Diomongin pun kalau sing dia bergelem gitu. Saya kira rasanya kayak orang manfaatnya, la haula wala quwwata illa billah. Bersabar. Bolehkah mendoakan kematian bagi pasangan? Ya kalau seandainya kondisi sudah berat banget, ya mintanya kebaikan ya Allah, seandainya hidup adalah baik untuknya, panjangkanlah umurnya. Kalau seandainya dia memang sudah seperti kondisi sudah koma, kemudian pakai alat, yang hidupnya pakai alat itu kan tinggal pilihan orang tersebut mau dicabut ataukah dilanjutkan, kan seperti itu. Saya pernah mendapatkan cerita dari teman saya sendiri, ibunya itu mengalami kanker atau tumor otak yang dahsyat banget gitu. Sudah operasi beberapa kali, kemudian ya tumbuh lagi dan seterusnya sampai di titik di mana ibunya itu hidupnya itu dengan alat. Detak jantungnya itu dibantu dengan alat. Sampai di satu titik di mana dokter kemudian mengatakan, Pak dan keluarga sekalian, kami sudah pasrah atas kondisi daripada keluarga panjenengan ini, kami sudah gak bisa menangani karena secara hitungan kami sudah gak bisa. Kalau panjenengan mau bersabar dengan seperti ini, monggo
bersama-sama. Kalau seandainya panjenengan sudah nggak kuat dengan kondisi ibu, ya kami silahkan. Tapi saya tidak, dokternya mengatakan kami tidak akan mencabut alat tersebut. Kami hanya akan mengikuti keluarga. Kalau panjenengan mau mencabut alatnya, ya kami ikuti saja. Akhirnya rembukan keluarga, ayahnya, anak-anaknya dikumpulkan semuanya. Di mana kondisi ibu sudah seperti ini, sudah dicabut saja. Yang mencabut suaminya sendiri. Apakah ini pembunuhannya? Tidak. Kenapa? Karena memang secara ilmiah tidak mungkin untuk bisa bertahan hidup. Anak-anaknya nggak tega untuk mencabut alat tersebut dari ibunya. Istilahnya mata ini saklara cekik gitu. Setelah itu dia sudah langsung meninggal dunia. Tentunya kondisi yang begitu berat, kondisi yang semacam ini begitu berat. Maka dalam kondisi seberat ini tetap saja seorang harus meminta kepada Allah, ya Allah, seandainya hidup itu baik untuknya, panjangkanlah umurnya. Seandainya memang mati adalah baik untuknya, maka matikanlah dia dalam husnul khotimah. Kayak gitu doanya. Jangan sembarang itu yang orang mati-mati. Terus apa urip baik. Astagfirullah. Ada yang lain? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Tadi Ustadz menyampaikan kalau istri kita tidak taat, tidak mau berhijab, ya kita lebih baik menceraikan, itu istilahnya ya. Nah, itu apakah kita tidak dilaknat, kita tidak berdosa? Nek panjenengan pancen ngomongi dan sabar terus mau ngomongi gitu ya, itu tidak ada masalah, dipertahankan. Tapi kalau panjenengan itu kemudian ngomongi sepisan cep ora dalam ngomongi maning, jenengan yang terlaknat dengan mempertahankan istri semacam itu. Berarti saya malah berdosa. Iya, jenengan yang berdosa. Tapi kalau jenengan usaha terus menyadarkan, berbuat baik terus kepada istri, kemudian nasihati terus seperti itu, maka dengan seperti itu jenengan mempertahankan istri masih penting. Tetapi sekarang yang namanya wanita ketika terbuka di luar sana, mana cemburunya, mana cintanya panjenengan, tubuhnya dinikmati orang lain, dilihat oleh orang, mana cemburunya? Ini yang dikatakan sebagai dayuth, membiarkan kemaksiatan di bawah tanggung jawab dia terjadi maksiat di bawah tanggung jawab dia, itu namanya dayuth. Dan dayuth ini tidak akan masuk surga. Dayuth itu dikatakan oleh Nabi, lan yajid raihatal jannah, tidak akan mencium wanginya surga. Mencium wanginya surga saja nggak dapat, apalagi masuk surga. Dan itu apa? Membiarkan maksiat. Istrinya sama dengan orang lain, dibiarkan begitu saja, tidak ada cemburu. Alhamdulillah. Angkat vaksinnya Pak, buka wawasan dong. Cari yang lain ya gitu. Yang mana? Kasih kayak kue. Doa maksimal, usaha maksimal. Kalau seandainya sudah tidak sanggup lagi, ya sudah serahkan sama Allah, ya Allah. Dulu saya ambil dia dengan tanggung jawab saya sekarang sudah tidak mampu lagi ngurus dia. Saya serahkan kepadamu, ya Allah. Berikan jalan yang terbaik. Katakan seperti itu dalam doa. Allahu a'lam bishawab. Monggo Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Banyak pertanyaan dari akhwat bahwa di surga kan laki-laki memperoleh banyak bidadari, tapi sebaliknya kalau istri itu bagaimana? Laki-laki di surga dapat bidadari banyak. Istri bagaimana? Apakah dapat bidadari banyak? Ya tidak. Nyuwun sewu, yang namanya balasan dari Allah itu sesuai dengan tabiat masing-masing. Laki-laki kenapa diberikan hadiah balasan berupa bidadari yang banyak? Karena memang laki-laki senangnya seperti itu. Adapun wanita tidak dijanjikan dengan bidadara ataupun istilahnya apa bidadara? Seorang yang ganteng banyak jumlahnya. Karena memang tabiatnya wanita tidak seperti itu. Tabiat laki-laki seperti itu memang.
Wanita enggak, wanita itu dengan kesenangan-kesenangan seperti di dunia saja, seperti di kehidupan kita. Wanita kalau sudah dilengkapi semua keperluannya, perkakas rumah tangganya, pernak-pernik yang diinginkan, sudah puas bahagia dengan itu. Tapi bapak-bapak ini yang nggak bisa puas kecuali dengan tambah kayak gitu. Itu di dunia, fitrahnya laki-laki seperti itu, fitrahnya ya, fitrahnya seperti itu. Sehingga Allah Ta'ala memberikan balasan kepada hambanya di akhirat kelak sesuai dengan fitrah di dunia. Wallahu a'lam bishawab. Ibu-ibu nggak ada pertanyaan. Alhamdulillah, kenapa sih masalah? Seperti ini. Apok. Semoga tidak kapok ngajinya. Semoga dimudahkan untuk bisa mengamalkan apa yang tadi kita bahas bersama. Amin. Bahagia sekali di kesempatan pagi ini saya bisa hadir dengan panjenengan belajar warisan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Semoga Allah Taala limpahkan berkah, Allah jadikan kita mendapatkan ilmu yang bermanfaat, mudah untuk mengamalkannya. Allah karuniakan rezeki yang berlimpah, Allah berikan kesehatan di sisi kita, Allah karuniakan istiqamah, Allah juga karuniakan kepada kita husnul khatimah di akhir hidup. Amin ya rabbal alamin. Ini saja, kurang lebihnya mohon maaf, kita akhiri. Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.